Bintan merupakan salah satu daerah yang berdekatan dengan negara maju, Malaysia dan Singapura. Wajar kalau kabupaten ini pernah menduduki posisi 3 teratas terhadap kunjungan wisatawan mancanegara, karena kolaborasi yang dibangun mampu menghipnotis para wisatawan asing untuk berkunjung ke sini. Sehingga pendapatan asli daerahnya pun sangat bergantung pada aktivitas wisatawan ini. Berbeda dengan sektor lainnya seperti maritim, perikanan, maupun industri. Kabupaten yang dipimpin Robby Kurniawan ini masih belum mampu bersaing di level nasional. Bahkan tidak sedikit warganya mengeluhkan Robby Kurniawan belum berhasil melakukan apa-apa untuk warganya. Persoalan sosial, seperti sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak untuk nelayan, rendahnya harga jual ikan di pasaran, tingginya angka pengangguran terbuka, minimnya pembangunan infrastruktur, belum lagi masalah rendahnya kualitas pendidikan. Namun, Robby tetap mengklaim bahwa Bintan masih baik-baik saja. Seperti yang ia tunjukkan melalui baliho jumbo di kawasan lintas barat Bintan, Kepulauan Riau. Secarik persoalan ini, Robby seharusnya berkaca dengan ayah kandungnya Ansar Ahmad yang berpengalaman memimpin Bintan 2 periode. Untuk mengungkapnya, tim reportase mengumpulkan berbagai komentar dari berbagai narasumber. Kalau untuk menjadi lebih, kalau untuk kondisi harga ikan kayak gini ya agak susah. Nah tadi itu tergantung harga ikannya. Kalau untuk saat ini harga ikannya kemana nih Bang? Betul-betul sekarang ini harga ikannya betul-betul jatuh lah. Jadi pada nelayan itu banyak yang pada ngeluh masalah harga ikan karena banjir ikannya. Kalau kan Untuk selar sih tinggal 10.000 sih ya. Dulunya sampai 30, 20 lebih. itu ikan selar aja. Ikan selar aja. Kalau kita macam-macam lah, tenggiri, selar, selikur, embung, ya sejenis ikan-ikan itu. Gratis untuk beberapa bulan ini, sekitar dari Lebaran lah kemarin kan, sampai saat ini nih harga ikan betul-betul anjlok. Harapan kita sih harga ikan stabil, itu aja. Para nelayan kan stabil, karena ekonomi sekarang harga minyak, ongkosan berangkat tak bisa kita turunkan lagi, itu sudah pasti. Kalau harga ikan yang murah, jadi kita nggak ketutup ke ongkos, itu aja. Salah satu persoalan yang tak berujung usai adalah masalah kesejahteraan nelayan. Tidak sedikit nelayan Bintan mengeluhkan anjloknya harga jual ikan di pasaran. Umar Hasim, salah satu nelayan yang mengeluhkan tentang kebijakan dan perhatian pemerintah yang sampai hari ini tidak sepenuhnya berpihak kepada nelayan. Masalah yang dihadapi nelayan tidak sebanding dengan hasil tangkapannya yang melimpah. Belum selesai dengan persoalan nelayan, masalah terciptanya lapangan kerja yang memayoritaskan putra daerah masih jauh dari harapan. Bagi sejumlah pencari kerja, kebanyakan mereka mengaku pemerintah tidak bisa membendung, apalagi mengatur perusahaan industri yang masih menomorsatukan pekerja dari luar daerah. Bahkan program membatasi tenaga kerja dari luar ini pun tidak diatur. Bupati Robby Kurniawan sebagai pemimpin muda 30 tahun tersebut. Yang dari luar yang bisa dapat kerja di Bintan ini. Ini sudah berapa banyak adik melamar kerjanya? Udah cukup banyak banget sih. Itu ngelamarnya di mana aja kalau boleh tahu? Di PT. PT yang ada di Bintan. Iya. Kalau adik tamatan? Tamatan SMA. Apa nih harapan nih dek
dengan sulitnya untuk mencari kerja di Kabupaten Bintan sendiri, sementara adik warga Bintan? Harapannya kalau bisa orang-orang luar itu jangan diambil dulu gitu, harus anak Bintannya dulu gitu. Berbagai usaha yang ada di Bintan, mulai dari perhotelan, industri yang ada di kawasan ekonomi khusus PT BAI, dan Lobam, banyak diantaranya yang berasal dari luar Provinsi Kepulauan Riau. Bagi kebanyakan mereka yang mencari kerja hari ini, kebijakan yang dibangun Bupati masih banyak yang menganggap sebatas omongan doang, alias omdo. Dinas Tenaga Kerja Bintan bahkan tidak memiliki data real terkait masalah pencari kerja saat ini. AK1 dalam rangka untuk persyaratan melamar kerja, sehingga kita tidak termonitor secara baik dan bagus, karena sebenarnya ketika mereka sudah mendapatkan pekerjaan, mereka harus melapor kembali bahwa mereka sudah mendapat pekerjaan, sehingga kita bisa mengakumulasi berapa sih antara pencari kerja dengan yang terserap bekerja. Tetapi kalau kita bicara tentang itu, maka kita bisa bicara tentang data statistik yang ada, karena dalam indikasi terhadap penyerapan tenaga kerja itu adalah pengangguran terbuka. Kita berdasarkan kualifikasi formal, pertama SD, SMP, SMA, SMK. Tapi memang dari data yang kita miliki akomodasi secara nasional, pengangguran yang terbesar adalah sekolah menengah kejuruan. Ini kan aneh. Karena tapi kalau kita bicara tentang itu, memang SMK ini kan dipersiapkan untuk masuk di dalam bursa kerja, sedangkan SMA itu mengapa tidak terpotret dengan baik, karena mereka banyak yang sekolah melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan sekolah melanjutkan. Jadi dengan tenaga kerja yang tidak banyak terpotret sekarang adalah SMK. Jadi tentu di antara itu kita harus mencari berdasarkan data tersebut, tentu kita melaksanakan kegiatan seperti ini. Pemerintah harus mengupayakan tentang sistem pendidikan aplikasi supaya jangan terjadi mislink antara perusahaan. Harusnya kan ada link match antara kebutuhan tenaga kerja dengan kebutuhan yang ketersediaan tenaga kerja. Ini harus diadakan relasi hubungan yang signifikan harus ada di situ. Tata kelola yang kurang efektif pemerintah Kabupaten Bintan ini dipotret khusus Badan Pusat Statistik. Wajar jika data BPS masih menganggap persoalan kesejahteraan ekonomi dan pengangguran belum mampu dituntaskan pemerintah Kabupaten Bintan. Hal ini disampaikan Kepala BPS Bintan. Nun Ikhlas menyoroti terkait angkatan kerja yang masih dikhawatirkan bakal menjadi penyumbang tertinggi pengangguran terbuka. Jadi pekerja anak nggak kita tangkap di sini. Jadi hanya 15 tahun ke atas, dia statusnya bekerja atau menganggur, maka masuk angkatan kerja. Begitu ya. Jadi batasannya 15 tahun ke atas. Bagaimana kondisi angkatan kerja? Kan jadi kita tadi pertumbuhan ekonominya naik, penganggurannya memang turun, tapi angkatan kerja bagaimana? Angkatan kerja makin menurun atau naik? Angkatan kerja itu bahasa sederhananya adalah potensi yang bisa digunakan oleh wilayah itu untuk menjadi tenaga kerja. Itu namanya angkatan kerja. Itu bahasa sederhananya seperti itu. Ya, kalau bahasa definisi BPS-nya, penduduk usia 15 tahun ke atas, dia bukan ibu rumah tangga, dia bukan sekolah, dia bukan orang yang sudah tua renta, maka di luar itu semua dia masuk angkatan kerja. Orang yang bisa atau dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja, itu namanya angkatan kerja. Tentu kalau tenaga TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerjanya makin meningkat, makin bagus stok kita untuk kesiapan tenaga kerja di Bintan gitu ya. Sekarang kita lihat, pengangguran memang turun, tapi apakah angkatan kerjanya naik atau turun? Kita lihat. BPS juga mengkhawatirkan Bintan akan menciptakan TPAK. Hal ini mengakibatkan tingkat partisipasi angkatan kerja
meningkat. Menurutnya, peningkatan ini masih cukup kecil dan masih beresiko tinggi terciptanya angka pengangguran tinggi. Dulu waktu Agustus 2022 66%, tapi angkatan kerja kita di 2023 67%, hanya meningkat 1% saja. Ini sebenarnya menjadi PR pemerintah juga, artinya peningkatannya menurut saya masih kecil sekali ya, kalau hanya 1% gitu. Idealnya sih baiknya 70-75% TPAK di sebuah daerah gitu. Jadi kalau angkatan kerja kita stoknya banyak, pemerintah itu mau membuka lapangan usaha, itu kita punya iron stock ya, jadi kita punya SDM yang bisa kita gunakan. Kalau TPAK kita rendah di suatu daerah, tapi pertumbuhan ekonominya tinggi, maka yang akan masuk adalah tenaga kerja dari luar. Nah, itu resikonya, gitu ya. Jadi TPAK ini kan orang sering mengukur ketenaga kerjaan itu hanya tingkat pengangguran terbuka ya, penganggurannya berapa. Tapi ada yang menarik sebetulnya, harusnya yang disorot juga adalah TPAK. TPAK itu artinya orang Bintan yang punya kapasitas untuk menjadi stok tenaga kerja. Gitu ya. Kalau TPAK-nya makin turun, itu sebenarnya warning. Berarti SDM kita nggak berkapasitas untuk bisa menjadi tenaga kerja. Boro-boro di Bintan, apalagi bersaing di luar, mau di Batam nggak bisa kita kalah. Gitu ya. Jadi menurut saya peningkatan hanya 66% ke 67% ini sangat kecil. Itu. Tetapi secara overall pengangguran kita turun. Karena buruknya pelayanan ini, tim reportase juga menghimpun informasi lainnya dari dunia pendidikan. Belum tuntas dengan masalah bus sekolah, warga pesisir Bintan turut mengeluhkan masih ada pelajar sekolah dasar yang menggunakan sampan sederhana. Padahal anggaran pendidikan 20% disiapkan dari APBD untuk mengatasi hal ini. Namun, belum sepenuhnya dirasakan para pelajar Bintan. Di mana dirasakan Bintan sedang baik-baik saja. Anak-anak jangan nyebrang lah. Setidaknya SD itu. SD-nya kalau bisa jangan nyebrang. Kalau SMP itu kan dia kan udah dewasa. Udah punya akal ya. SD kelas 1 ini kan dia kan masih anak-anak. Kan kasihan turun naik ini kan. Kadang-kadang tuh kasihan mamanya, Pak. Mamanya harus nemani dia ke sekolah itu kan. Nah, sementara rumah tangga gimana itu kan. Dan bapak mau kerja. Nanti balik mau masak lagi, kasihan ibunya. Pemerintah Kabupaten Bintan di akhir masa kepemimpinan Roby Kurniawan ini harusnya tidak lagi banyak memprioritaskan kegiatan seremonial. Masyarakat hari ini masih butuh perbaikan sistem layanan yang efektif hingga berdampak menurunnya angka pengangguran terbuka di Bintan. Bagaimana Bintan bisa dikatakan baik-baik saja jika mengatasi masalah pengangguran dan menciptakan lapangan kerja masih belum bisa diwujudkan?